Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya. Ya, di channel membahas tentang seputar AutoCAD dan hal-hal lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mungkin hal yang akan membantu teman-teman dalam memberikan garis dimensi ya. Terkadang kita kan membuat gambar itu tidak dalam satu skala. Nah, kita membutuhkan beberapa skala gambar yang mungkin akan disesuaikan dengan kertas gambar kita. Nah, terkadang gambar yang kita buat itu tidak selalu muat di ukuran gambar kita. Kita perlu membesar atau memperkecilnya. Namun, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ketika kalian memperbesar atau memperkecil, otomatis garis dimensi yang kalian buat itu harus mengikuti ukuran pada kertas gambar kalian. Ketika kalian membuat skala 1:100, kalian harus menggunakan ukuran garis dimensi yang sesuai dengan 1:100. Kalian tidak bisa menggunakan skala 1:100 dengan keterangan gambar atau garis gambar yang digunakan pada skala 1:50. Kenapa? Karena nanti ukuran dimensi kalian akan terlihat lebih kecil pada umumnya. Oke, tanpa basa-basi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat beberapa garis dimensi dengan skala yang dibutuhkan ya. Oke, pertama kalian harus membuat garis dimensi dengan cara ketik saja di atau dim style. Nah, kalian masuk ke garis dim style ini, kalian akan keluar nih. Dimension Style Manager. Nah, Dimension Style Manager ini berfungsi untuk mengatur keterangan garis gambar yang kalian perlukan. Oke, misalkan kita memerlukan gambar skala 1:100. Nah, kita mulai dari standar. Nah, ketika kalian masuk ke sini, buat saja klik new. Nah, kalian buat skala, misalkan kertas gambar kalian ukuran A3. Beri nama A3 skala 1:100. A3 100. Maka itu 100 di sini adalah skala 1:100. Oke, continue. Nah, ketika kalian continue, kalian akan dihadapkan tampilan seperti ini. Pertama, kalian bisa atur ini terakhiran saja ya. Kalian bisa atur ini pada terakhir. Cuman kalian harus masuk dulu garis line ini dulu. Nah, garis line ini berfungsi untuk mengatur apa yang kalian inginkan. Seperti misalkan dimension line. Dimension line ini dia garis petunjuk dari dimensi ini. Misalkan kalian buat jangan by block. Kalau kalian by block, ini kalian akan mengikuti blok yang kalian buat. Nah, kalau kalian inginkan, kalian pada sebelumnya harus menentukan garisnya itu warnanya seperti apa. Misalkan pada settingan saya atau CTB saya, garis dimensi itu berwarna merah atau saya buat tipis dari gambar garis gambarnya ya. Ini kalian buat red, misalkan saya buat seperti ini akan merah semua. Nah, kemudian baseline spacing, ini adalah garis spasi yang kalian perlukan. Kita buat satu-satu saja di sini. Satu terlalu besar ya, berarti kalian buat 0,5. Ini kalian atur semau kalian saja, ukurannya seenak kalian. Kalau masih terlalu besar, kalian atur 0,1. Nah, offset from origin itu dia berfungsi, nah ini kan ada garis spasi ini nih, agar tidak bertemu langsung dengan garis gambar. Kalian bisa atur dengan kemampuan kalian. Ini biasanya saya gambar dibuat di 0,5 atau di 0,25. Kalian lihat saja di sini bagaimana jaraknya yang diatur ya. Saya buat 0,25 semua. Nah, seperti ini. Primary unitnya kita ubah dulu ya. Precisionnya kita kecilkan saja karena saya biasa pakai milimeter, kita normalkan. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian ke teks.
Teks ini kalian menggunakan teks standar. Nah, saya biasanya menggunakan teks 1,5. Ini yang biasa nanti ketika kalian membuat teks high ini teks ini akan berukuran 1,5 mili pada kertas gambar kalian. Oke, kita buat teks alignmentnya origin. Nah, buat seperti ini. Nah, text placement ini verticality-nya kalian mau gimana? Apakah ada di atas? Akan seperti ini. Atau di luar? Sama, seperti itu. Ya. Buat saja kita di atas. Kalau kalian mau di center, posisinya pasti bakal di tengah seperti ini. Tapi saran saya sih buatnya di kebun. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi text appearance ini berfungsi untuk mengatur gaya penulisannya seperti apa, warna teks itu seperti apa. Kalau kalian sudah punya blok untuk teks, gunakan warna yang sesuai dengan blok teks kalian. Kalau saya biasa menggunakan hijau, saya gunakan biru. Ini tergantung kebiasaan kalian ya. Fill color nggak usah, kita tulis non. Ketika kalian isi fill color, ini akan ada background di belakangnya. Nah, seperti ini bakal ada background di sininya. Lebih baik tidak usah ya. Jadi kita lanjut. Text height ini adalah ketinggian dari teksnya, tadi saya jelaskan sesuai tadi. Nah, text placement atau penempatan teks, posisinya ketika vertikal kalian posisinya dari mana? Apakah ada di atas, di tengah, di luar? Bisa sesuai dengan setahu saya di sini standar Jepang, saya nggak tahu di standar Jepang seperti apa. Atau ada posisinya di bawah. Umumnya pilihnya antara dua ini, center atau above. Above itu posisinya di atas maksudnya. Oke, ini gimana kalian ya? Above, terus horizontalnya. Nah, ini center posisinya di tengah. Jadi posisinya di kiri. Extension line. Ini yang pertama ya, extension line pertama, ini extension line yang kedua. Ini garis penerus ya, garis terus. Nah, seperti ini atau keluar extension line. Nah, ini bakal seperti ini. Tapi saran saya sih udah center aja. Biar agak ribet ya. Nah, ini pembacanya seperti kayak gimana? Ini kan Romawi ya. Ini atau ini Arab nih, bahasa Arab. Kalau kalian mau seperti bahasa Arab, bacanya kayak gini. Nah, kembali. Nah, ini terserah kalian. Kalian mau gimana? Nah, ini offsetnya maksudnya ini posisi dimensi ini dengan garis ini dia ada spasi apa enggak. Ini kan kecil ya, kalian buat aja satu. Satu. Nah, ini bakal seperti ini. Ini balik lagi gimana penempatan ya tadi aja. Saya buat 0,5 biar kelihatan ya spasinya. Nah, ini simbol dan arrow kita buat satu ya, jangan 0,18 ini nggak kelihatan. Selalu buat satu. Bakal seperti ini. Center mark ini ketika kalian buat satu dimensi radial. Nah, center mark ini akan terlihat di garis ini, di lingkaran ini. Lebih baik kalian buat 0,09 aja. Gak usah diubah. Ketika kalian perlebar ini center mark atau garisnya tengahnya ini bakal kelihatan. Saya contoh ya. Nah, kelihatan. Lebih baik gak usah. Itu tulis 0,09 aja. Oke. Oke. Ini outline simbol. Ini aja udah percis gak usah diubah. Nah, ini balik lagi nih ke first. Kalian terserah gimana nih. Ini garis batas yang kalian saya contohkan. Ini saya pilih oblik. Misalkan saya pilih oblik. Ini pasti bakal ganti jadi oblik ini ya. Ini balik lagi kalian menggunakan yang mana. Oke. Kita gunakan close fill aja. Tapi biasanya menggunakan arsitektural atau oblik ya. Itu balik lagi kalian. Kalian mau menggunakan yang mana. Dan karena ini udah satu, ini juga kita ubah satu ya. Nah, ini satu, ini satu. Nah, offset from origin, ini offset ke atas spasi dari gambar kalian, terus kemudian extension dim line ini, extension line ini dilebihkan berapa mili yang kalian inginkan. Oke, kemudian
Untuk mengatur skalanya, kalian kembali lagi ke menu fit. Menu fit ini ada tulisan use over all scale off. Nah, ini maksudnya skalanya tuh di sini. Kalian atur di sini skalanya. Karena kita yang membuat skala 1:100, kita tulis 100. Oke, ini nggak perlu diganti-ganti lagi, udah cukup seperti ini. Oke, 100. Saya buat beberapa ya, biar kalian tahu perbedaannya. Nah, ketika kalian pengen buat lagi skala misalkan 1:50, kalian seperti yang tadi, kalian cukup ubah fitnya saja. Nah, use overall scale off, ini ubah 50. Kalian bakal lihat seperti apa hasilnya. Oke? Oke, kita lihat. Kita langsung. Sedikit kentang ya ini. Oke, kita langsung. Nah, ini kita menggunakan skala 1:50. Kita dimensikan langsung. Nah, ini kita menggunakan, nah ini di misalnya A350. Terus gimana kalau misalkan kita menggunakan dengan 100 ya, karena terlalu kecil. Ini saya buat perbandingan aja ya. Kalian bisa ubah, caranya gampang. Nah, ini ubah jadi 1:100. Ubah ke ini. Nah, kalian kan lihat perbedaannya. Lihat bukan? Nah, kalau kalian pengen, wah saya udah buat tapi nggak keluar, kalian harus set current dulu. Kalau kalian nggak set current, dim style yang terakhir kalian buat itu akan digunakan untuk dimensi seterusnya. Kalian misalkan ingin menggunakan 100, kalian set current dulu. Kalau kalian udah set current, kalian akan menggunakan dimensi style yang kalian terakhir buat. Setting dulu ya, set current ini. Nah, ini udah otomatis langsung jadi menggunakan skala 1:100. Nah, seperti itu. Oke bukan? Nah, oke, terlihat bukan perbandingannya? Ya, kalau kalian yang balik lagi ke skala 1:50, balik lagi, set current lagi. Nah, ini untuk gambar selanjutnya 1:50. Nah, ini 1:50. Oh, ini kata kalian, oh ini gambarnya dimensinya terlalu besar. Nggak cocok sama ukuran kertas gambarnya. Kalian ingin ubah jadi 1:25. Oh, boleh aja. Cara gampangnya gini. Kalian buat, ini udah ada, saya udah buat A325. Ini dimensinya kalau nggak salah sudah 25 cm. 25, sorry, udah 25. Kalian tinggal lakukan seperti ini. Prosesnya set dulu. Nah, ini kalian tinggal MR, match group. Set. Nah, udah kan? Jadi lebih kecil. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mungkin kalian bisa komen ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akan menjelaskan jika ada permintaan dari teman-teman yang ingin dijelaskan, saya akan bantu sebisa saya. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.